Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Siap untuk beribadah pagi hari ini? Amin. Mari kita bangkit berdiri, saya undang kita semua bangkit berdiri. Ini adalah minggu pertama di bulan yang ke-11 ya. Tidak terasa 2 bulan terakhir di tahun 2022. Begitu banyak hal yang sudah kita lewati, tapi tidak satu hari pun, tidak satu detik pun bahkan Tuhan meninggalkan kita, amin. Kalau kita masih bisa berdiri, semua karena kebaikan Tuhan. Ini adalah minggu perjamuan kudus. Sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, saya mau saudara boleh berdua ya. Bolehkah menanyakan apa sih yang saudara ingat ketika saudara mengingat atau mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari boleh ambil waktu berdua siapa saja yang terdekat, apa sih yang saudara ingat ketika ambil bagian dalam perjamuan kudus? Right. Ya, ada satu hal yang berubah ketika tadi saya bilang apa sih yang saudara dapat, semua wajahnya langsung berubah. Kenapa? Kan hanya ketika kita mengingat kasih-Nya yang luar biasa, sukacita kita dibaharui, amin. Pagi hari ini mari kita mau ekspresikan sukacita kita. Sukacita karena keselamatan yang Tuhan lakukan bagi kita. Biar kita tidak datang dengan biasa-biasa, tapi mari kita mau datang dengan segenap keberadaan kita. Mari arahkan hatimu pagi hari ini. Mari bersukacita di dalam Dia. Oh haleluya. Bangkitkan imanmu, bangkitkan pengharapanmu, bangkitkan syukurmu pagi hari ini. Oh haleluya. Aku bersuka Tuhan, aku bersuka cita, aku bersuka cita, aku bersyukur. Karyamu besar, kasih-Mu besar, anugerah-Mu besar. Oh Jesus, sorakan haleluya, naikkan pujian bagi Allah, naikkan pujian baginya. Dia luar biasa, Dia yang selamatkanku. Biar hatiku bersuka di hadapan Engkau. Oh amen, amen, amen. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, thank you Lord. Pagi hari ini komitmen setiap kami Tuhan. Engkau telah melakukan hal yang luar biasa dahsyat dalam hidup kami. Dan biar pagi hari ini kami juga dengan segenap keberadaan kami, bukan dengan biasa-biasa, kami mau persembahkan pujian bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap. Dan biar setiap jemaat yang siap berikan sorak yang paling dahsyat buat Raja. Katakan haleluya, haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan yes. Amin. Mari bersukacita bersorak-sorai, sebab hanya Dia yang layak. Thank you Jesus. Amin. Terima kasih.
Mari lihat kanan kirimu, katakan bersorak-sorai. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Yes. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa. Sekali lagi, yuk lihat semua saudara seiman, kita katakan bersorak. Bersorak-sorai hai umat. Amin, amin. Kudus dan mulialah namanya. Sebab besar kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ada perbuatan, berkuasa selama. Biar setiap tangan terangkat, katakan bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bagi Dia yang memerintah, Dia yang layak, yes, haleluya, amin. Pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah. Mari sekali lagi katakan bagi Dia, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta. Katakan surga bumi sujud menyembah di sekali lagi surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Sorakan haleluya. Mari bersorak-sorai bagi Dia. Yes, haleluya. Dia yang hadir, Dia yang bertahta di tengah pujian kita pagi hari ini. Amin. Amen. Kita bersuka cita karena punya Allah yang hebat, luar biasa. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik hidup kita, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Amin. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Mari sama-sama katakan, great is our God, great is our God. Bertepuk tangan bersama-sama saudaraku. Amen. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik hidupku, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Yang merindukan kebangkitannya, mari katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi.
katakan kepada diri kita, Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Allahku hebat. Yes, amen. Pagi hari ini kita mau berikan persembahan kita. Mari biar kita mau siapkan hati kita, amen. Sebelum kita menyembah Tuhan. Haleluya. Biar kita tetap tinggal berdiri. Halo, salam. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, berjumpa lagi dengan saya 1 tahun penuh saya tidak berdiri di depan mimbar ini ya. Puji Tuhan kami boleh diberi kekuatan dan kami mengajak kepada saudara, mari kita serahkan hati kita sepenuhnya. Ini saatnya kita akan memberikan persembahan. Amen. Kita tetap berdiri, kata Bu Santi ya. Kita buka Alkitab, kita dalam 2 Korintus 8 ayat 12. 2 Korintus 8 ayat 12, yang Alkitab, yang HP silahkan sama tulisannya ya, kita akan membacakannya. 2 Korintus 8 ayat 12, ini berbicara tentang persembahan melalui hati kita. Ya, silahkan duduk yang baru datang ya. Sudah ketemu, katakan amin. Haleluya. 2 Korintus 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bapak Ibu, kalau kita memberikan persembahan, itu hati, yang penting hati kita dulu. Ya, ketika kami mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, dan kami seperti tadi saya dari rumah, saya dengan istri udah menjadi kebiasaan. Kalau saya mau mempersembahkan sebagian daripada apa yang kami dapat itu 1 bulan 1 kali ya, besar maupun kecil, kami serahkan melalui hati dan kami berdua selalu berdoa bertumpang tangan, saudara. Ya. Saya selalu berdoa sama istri dan tumpang tangan. Ketika kami bawa ke gereja, kami selalu berdoa. Nah, itu berbicara tentang hati. Ketika kita memberi, tapi tanpa hati, tanpa kita doakan, rasanya hambar. Memang Tuhan tahu, tapi saudara ketahuilah, ketika kita berdoa dan kita serahkan persembahan kita, seperti kita menanam tanaman yang benar-benar akan hidup dan bertumbuh dan akan berbuah. Ya, saudara, ini berbicara hati. Jadi besar maupun kecil, Alkitab katakan berdasarkan hati yang ada padamu. Saudara memberikan besar maupun kecil, persembahan tetangan maupun persembahan persepuluhan, hasil saudara yang Tuhan berikan kepada saudara, kalau tidak melalui hati, hambar. Itu sebabnya mari angkat persembahan saudara. Kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa apa yang kami berikan pagi hari ini berdasarkan kemurahan Tuhan. Dan oleh berkat Tuhan yang kami terima dengan hati yang tulus. Dan kami akan mengembalikan kepadamu Bapa melalui pagi hari ini. Melalui hati kami, dan kami sepenuhnya kami menyerahkan kepada Bapa di surga. Besar maupun kecil, anak-anakmu, semua yang membawakannya, yang mempersembahkannya, kuduskanlah Tuhan melalui kuasa darah-Mu, melalui firman-Mu, agar persembahan ini benar-benar layak di hadapan-Mu, sehingga boleh memuliakan nama-Mu, menjadi persembahan yang bau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan mempersembahkan dengan tulus, dengan hati. Dan kami percaya
Tuhan akan memberkati kami berlipat-lipat kali ganda. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, kami akan Yesus. mempersembahkan. Yang percaya, yang diberkati katakan amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Haleluya. Hidup dalamku, ditinggikan selamanya. Seluruh dunia kan mendengar namamu yang mulia. Dengan segalanya ku menyembah, bukan dengan kuat gagahku, namun oleh Roh-Mu ku hidup. Raja segala raja, nama di atas segala nama, di dalam namamu Yesus, biar kerajaanmu datanglah. Hidup dalamku, ditinggikan selamanya. Seluruh dunia kan mendengar namamu yang mulia. Ku muliakan namamu dengan segalanya, ku menyembah, bukan dengan kuat gagahku, namun oleh Roh-Mu ku hidup. Raja segala raja, nama di atas segala nama, di dalam namamu Yesus, biar kerajaanmu datang. Raja segala raja, haleluya. Raja namamu di atas segalanya, haleluya. Di dalam nama, biar kehendakmu jadi Tuhan, biar kehendakmu jadilah. Haleluya, ku sembah, ku agungkan. Haleluya, Engkau raja, raja.
kerajaanmu datang. Sekali lagi katakan Raja segala raja. Raja segala raja, nama di atas segala nama, di dalam namamu Yesus, biar kehendakmu jadilah Raja segala raja. Nyatakan dia Raja atas hidup kita. Nama di Dia Raja atas segalanya. segala Biar kerajaannya datang. di dalam namamu Yesus, Amen, amen. biar kerajaanmu datang. Sekali lagi katakan Raja. Raja segala raja, Kau nama di atas segala. nama di atas segala nama, di dalam namamu Yesus, biar kehendakmu jadi. Di dalam namamu Yesus. Di dalam namamu Yesus, Biar kerajaanmu. biar kerajaanmu datang. Sekali lagi katakan di dalam nama Yesus. Biar kehendakmu jadi. Biar kehendakmu Haleluya. Haleluya. Biar kerajaanmu datang dan kehendakmu jadi di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Kita yang percaya katakan amin. Sebelum kita duduk berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya baik. Kita akan berdoa. Haleluya. Pagi hari ini saudara akan melihat seorang yang seharusnya kita teladani. Tokoh ini di perjanjian lama. Dia melihat ke depan tentang apa yang Tuhan buat. Firman Allah berkata, ada banyak orang akan melihat waktu di mana kita berada. Ketika karya salib telah diselesaikan. Ketika dia datang yang pertama kali menebus dosa manusia. Dan di antara kedatangan yang kedua kali, dia datang dalam kemuliaannya. Saudara siap, saudara? Setiap kali saudara dengar firman Allah dengan doa dan permohonan. Katakan ya, yes, amin, amin. Demikianlah firman Tuhan dan terjadilah pada saya. Haleluya, silakan duduk. Seorang ini di dalam Alkitab dikatakan salah satu dari 3 tokoh yang luar biasa. Bagaimana dia tidak menjadi luar biasa, saudara? Karena orang ini dia dilahirkan punya darah raja, darah kerajaan, darah biru, saudara. Bahkan ketika kerajaannya berantakan, orang ini dibuang, tetapi di kerajaan tempat pembuangannya, orang ini justru muncul. Bukan sekali-kali, berkali-kali. Bahkan dari muda sampai tua, dia ada di istana, saudara.
Tadi ketika kita menyanyikan pujian yang terakhir, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Saudara, pagi hari ini saya akan masuk topik yang baru karena tema bulan ini adalah excellent. Katakan bersama saya, excellent. Unggul. Apa artinya unggul, saudara? Apa yang Tuhan mau? Kita punya nilai-nilai excellent. Kita punya nilai-nilai yang unggul. Mari kita buka dulu dalam sebuah kitab, dan kitab ini nama yang saya sebutkan tadi dari tokoh itu, yaitu Daniel. Buka kitab Daniel pasal yang ke-6. Kalau di Alkitab cetak saudara langsung masuk ke ayat 2. Tapi kalau Alkitab tertulis dari ayat 1. Saya bacakan buat saudara, Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Daniel mempunyai roh yang luar biasa, an excellent spirit. Katakan roh yang luar biasa. Spirit of excellent, an excellent spirit, saudara. Saya akan bicara ini, an excellent spirit. Roh yang unggul atau roh keunggulan. Saya katakan tadi, Daniel ini luar biasa. Dia keturunan raja, tapi sayang kerajaannya ditaklukkan dan mereka harus dibuang. Tetapi sekali lagi saudara, darah kerajaan, benih kerajaan itu gak bisa pudar. Ini gambaran kita seharusnya. Ketika kita lahir menjadi anak-anak kerajaan, benih itu gak bisa pudar. Apapun kondisi kita, dimanapun kita berada, kalau kita beriman sungguh kepada Tuhan yang telah menjadikan kita anak-anak kerajaan, apapun tantangannya, dimanapun kita berada, kita harusnya muncul sebagai kepala bukan ekor. Saya rindu saudara, iman saudara benar-benar bangkit. Tidak peduli saudara di tengah pembuangan. Tidak peduli saudara dijadikan jajahan. Saudara dipisahkan dari kampung halaman saudara. Dari keluarga saudara. Dari semua yang mendukung saudara. Kerajaan saudara bahkan hilang. Tapi dia tetap muncul. Bayangkan Daniel. Dia diangkat dari ratusan orang. Bahkan tinggal tersisa 3. Dari yang 3 itu dia melebihi lagi. Dan akhirnya raja pengen. Dia benar-benar orang keduanya raja. Raja pengen sih ongkang-ongkang kaki. Supaya apa? Dia tenang. Dan siapa yang memenuhi syarat? Daniel. Poin saya yang pertama adalah seorang yang excellent, seorang yang unggul. Terima kasih buat yang sudah mendekor.
prestasi pekerjaan, dampak pelayanan kita yang di luaran, yang kelihatan oleh orang, itu menunjukkan excellency kita. Tetapi sekali lagi, prestasi pekerjaan kita, dampak pelayanan kita yang kelihatan di luaran harus dimulai dari dalam. Yaitu roh yang luar biasa. Excellent spirit. Sekali lagi saudara. Saudara mau berbangga, berbanggalah karena Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, apa gunanya seorang memiliki seisi dunia, tapi jiwanya binasa. Berapa banyak orang sukses secara luaran, mereka berprestasi. Mereka punya banyak piala, mereka punya banyak penghargaan. Secara luaran, wow. Tapi dalamnya bobrok. Berapa banyak orang yang dia sebut petinggi, tapi korup. Harusnya dia menjadi orang yang terhormat, tapi moralitasnya diragukan. Orang-orang terdekatnya mendekat, kenapa? Karena kelebihan yang di luar. Tapi kalau kenal karakter di dalamnya, mereka akan menjauh. Bagi seorang Kristen, bagi seorang anak Tuhan sejati, perhatikan Bapak Ibu. Jangan terkecoh dengan kesuksesan lahiriah. Jangan terkecoh dengan prestasi luaran. Kalau kita nggak memiliki an excellent spirit, roh yang luar biasa. Yang pertama. Jadi saudara, saya pengen kalau hari-hari ini saudara pengen sukses, itu jaminan Tuhan. Kau kepala bukan, kau terus naik bukan. Tapi caranya gimana? Seorang yang rohnya luar biasa, memiliki spirit of excellence. Yang pertama adalah orang itu adalah seorang perwakilan kerajaan Allah. Saudara, orang yang excellent di dalam rohnya, dia adalah seorang perwakilan kerajaan Allah. Lihat Daniel saudara, dia ada di kerajaan dunia. Tapi dia menyatakan dia wakil dari sebuah kerajaan yang lebih besar dari dunia ini. Yaitu kerajaan Allah. Tahukah saudara, saya dan saudara, kita orang percaya adalah perwakilan kerajaan Allah. Yuk kita buka Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Kisah Rasul ayat 3 berkata begini, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Artinya apa? Yesus yang mati disalib, dibangkitkan, dan akhirnya sekarang dia menyatakan kebangkitannya. Dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sesudah kematian Yesus, ada sesuatu yang dia perlu nyatakan. Perlu tegaskan kembali. Padahal dia sudah nyatakan sebelum dia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Dan berbicara kepada mereka. Sudah lihat. Yesus berbuat banyak mujizat. Ketika dia ada di dunia. Dia menunjukkan keilahiannya. Dia menunjukkan dia adalah Mesias. Dan dia menunjukkan dia juru selamat. Dia melakukan banyak dan dia mengajar. Dan akhirnya dia selesaikan semua itu.
lewat kayu salib. Tapi ketika dia bangkit, dia perlu 40 hari untuk berulang-ulang menyatakan diri, saya bangkit, saya bangkit. Tetapi selama 40 hari itu, selain menyatakan kebangkitannya, dia membicarakan satu topik yang sangat penting, yaitu kerajaan Allah. Kalau kita orang Kristen nggak ngerti yang namanya kerajaan Allah, sia-sia engkau bergereja. Sia-sia engkau melayani. Engkau ada di tempat yang salah. Engkau ada di tempat yang, saudara, kalau saudara datang ke sebuah perusahaan, saudara nggak kenal perusahaan itu, nggak nyambung saudara. Saudara nggak akan bisa bekerja dengan benar, tidak akan bisa berprestasi, saudara tidak akan menikmati hal itu. Jadi saudara, yang pertama, seorang yang excellent adalah seorang perwakilan kerajaan Allah. Katakan, saya adalah perwakilan kerajaan Allah. Siapa contoh perwakilan dari sebuah kerajaan? Lihat para duta besar. Duta besar ada perwakilan kerajaan atau negaranya di sebuah negara. Gak ada tuh duta besar yang datang keliling-keliling pakai beca. Sekalipun becanya bisa dinomerin atau delman. Kendaraannya kendaraan yang layak. Tempatnya tempat yang layak, saudara. Kenapa? Karena dia menyatakan otoritas. Dia menyatakan kewibawaan. Dia menyatakan siapa yang dia wakili. Itulah Daniel. Dan ini pesan Tuhan buat kita. Saudara mau berprestasi? Saudara mau hidup ini memberi dampak? Lebih dari yang saudara inginkan. Sesungguhnya saudara telah ditugaskan untuk hal itu. Sebagai perwakilan kerajaan Allah. Sebagai perwakilan kerajaan Allah. Sekali lagi katakan dengan iman, saya adalah perwakilan kerajaan Allah. Jadi saudara punya misi di sini. Saudara nggak sekedar hidup. Sekali lagi, kalau saudara hidup hanya untuk diri saudara sendiri, sementara saudara sudah ditebus oleh Tuhan, kamu sudah dibayar dengan harga yang lunas dibayar. Sebabnya kita bisa berkata, kalau ku hidup bagimu. Bahkan Paulus berkata, mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena dia hidup bagi kerajaan Allah. Saudara, kenapa banyak orang memisahkan pekerjaan, sekolah, rutinitas hari-hari dengan kerohanian? Kenapa? Karena dia belum sadar hal ini. Dia adalah perwakilan kerajaan Allah. Karena ibadahnya mingguan. Ingat orang yang ibadah mingguan, dia itu kayak les. Saudara harus beribadah harian. Bahkan ada lalu berkata, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Ntar lagi Tuhan datang. Dan Tuhan akan memisahkan lalang dari antara gandum. Saya percaya kita semua mau jadi orang pilihan. Kita mau didapati gandum. Yang mau didapati gandum lambaikan tangan. Amin. Ntar lagi akan ada goncangan besar. Kemarin satu virus corona. Corona itu virus mahkota. Mahkota itu harusnya berkaitan dengan kerajaan. Menggoncangkan. Berapa banyak orang? Karena corona gak ibadah lagi. Lebih suka ibadah online daripada datang ke gereja. Survei membuktikan gereja gak penuh 100% lagi. Kenapa? Banyak orang goncang. Karena di balik corona itu bukan hanya masalah kesehatan. Masalah ekonomi.
Banyak masalah yang terkait. Tapi sekali lagi, ketika kita sadar, saya adalah seorang perwakilan kerajaan Allah. Akan timbal balik, saya akan hidup secara excellent. Kenapa? Saya telah memiliki roh excellent itu. Yang penting buat saya adalah menyatakannya. Dan saudara hanya bisa menyatakan itu kalau saudara dalam penugasan kerajaan Allah. Polisi berkuasa kalau dia pakai seragam. Prit. Mau becak berhenti. Mau motor berhenti. Mau kontainer prit berhenti. Hanya ketika saudara ada dalam posisi sebagai wakil kerajaan Allah. Saudara bukan hanya memenuhi kebutuhan saudara. Saudara bahkan akan mencerminkan siapa, mewakili siapa yang saudara wakili. Sebabnya saya pengen benar-benar bangkitkan iman saudara-saudara. Kalau saudara terus bergumul, hanya cari pencaharian, cara pikir kita yang benar-benar diubah. Saudara mungkin berkata, saya udah lakukan. Mari kita lihat, kita bercermin dengan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Yuk kita masuk. Jadi sekali lagi lihat saudara. Kalau saudara mau sukses, baik pekerjaan pelayanan, itu harus lahir dari keintiman saudara dengan Tuhan. Kenapa? Karena saudara membeli roh yang luar biasa. Apa sih roh yang luar biasa? Sederhana. Roh yang dari Tuhan sukanya bersekutu dengan Tuhan. Sampai di situ dulu. Itu yang terutama. Saudara punya tubuh. Ini saya lagi gini-gini karena dari tadi belum sarapan. Saya haus. Jadi saya minum dulu. Kalau saya minum, saya pastikan minum yang benar. Yang baik, sekali-kali lah bolehlah soda yang enak-enak. Tapi saya harus mengisi diri saya dengan asupan yang benar. Dengan gizi yang baik. Benar saudara? Setuju gak? Dan apa yang terjadi? Kalau tubuh saya dipenuhi dengan hal yang baik dan benar. Kesehatan saya prima. Kesehatan saya excellent. Setuju saudara? Demikian juga dengan hal yang rohani. Roh saudara hanya akan excellent. Kalau roh itu dipenuhi dengan kebutuhan rohani. Yaitu apa? Persekutuan dengan Allah. Persekutuan dengan Allah. Maka saudara akan lihat lagi. Saya hidup bukan sekedar memenuhi. Tapi lebih dari itu. Ada sesuatu yang perlu saya lakukan. Tubuh yang prima. Ketika dia jadi olahragawan. Dia akan menjadi sang juara. Tubuh yang prima ketika dia bekerja. Dia bisa bekerja dengan baik. Menghasilkan produk tertentu. Amin. Tubuh yang sehat. Buat seorang pria, seorang wanita. Ketika mereka berkasih kasihan. Lahirlah buah. Amin. Kalau benihnya gak sehat, gak ada buah. Sama. Demikian dengan roh kita. Roh yang luar biasa itu Allah memberi roh yang berasa. Dan roh yang luar biasa itu hanya terus terjadi ketika apa? Kita memenuhi kebutuhan roh itu. Dan kebutuhan kita tidak lain, kita udah belajar. Menyembah Allah dan menikmati Allah. Amin. Akhirnya kita mengekspresikan Allah. Kita baca selanjutnya. Wow, Daniel nonjol banget. Wow, Daniel keren banget. Wow, Daniel dipromosiin. Di ayat elektronik ayat 4, di ayat cetak ayat 5.
Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintah. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ketika sudah mulai menonjol, orang mulai iri hati. Orang mulai iri, orang mulai benci, orang mulai bikin konspirasi buat saudara. Jadi wajar saudara kalau sudah mulai muncul, yang gak baik akan muncul juga. Dia bereaksi. Orang-orang yang memang bukan orang rohani, bukan orang baik, iri. Oh jangan sampai ya. Kalau di tempat ini juga ada yang iri. Ada yang benci. Wah, itu pelajaran yang lain lagi. Tapi ngeri sekali saudara. Berarti dia dikuasai bukan oleh roh Allah. Oleh roh iri. Oleh siapa? Oleh roh si jahat saudara. Hati-hati. Kalau sudah mulai iri. Tapi iri itu bisa muncul kenapa? Karena saudara ngegali potensi saudara. Saudara malas. Saudara malas belajar. Malas bekerja. Malas menggali. Nanti munculnya iri loh. Nah kita gak bicara orang di sini. Saya percaya di sini orang-orang yang sudah ditebus, amin. Matanya ketika Allah yang lihat diberkati, amin. Dia diberkati, saya juga, amin. Oke, kita lihat. Nah lihat, seorang perwakilan kerajaan Allah tidak didapati kesalahan dan kelalaian. Itu spirit of excellence itu di situ. Excellent-nya itu, unggulnya itu bukan hanya dia tidak sengaja melanggar. Itu kesalahan adalah sengaja. Sudah tahu sengaja? Emang hatinya gak benar. Emang hatinya mau korup. Emang hatinya mau mencuri. Itu kesalahan. Emang hatinya mau selingkuh. Itu kesalahan. Tapi disebut tidak juga didapat kelalaian. Ada dua dosa. Dosa kesalahan sengaja melanggar perintah Tuhan. Tapi ada dosa kelalaian. Dosa kelalaian itu coba Yakobus 4 ayat 17. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik. Tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini lalai. Saudara, Tuhan bilang kasihi, kita gak ngasihin. Kita tahu, tapi kita melalaikannya. Kita memadamkan spirit of excellence. Kenapa sulit ke puncak? Kenapa? Karena kesalahan dan kelalaian kita gak tuntaskan. Gimana membereskan hati yang terus melanggar? Saya percaya kalau diajarin dosa, banyak orang udah tahu. Tapi kenapa saya terus melanggar ya? Saya udah tahu ini, gak boleh lakukan ini. Ini gak patut, ini benar, gak usah dijelasin, saya tahu kebenaran kok. Tapi sengaja kita melanggar. Dan akhirnya kalau kita melanggar, kita cari pembenaran. Cari pengkhotbah yang cocok sama pendapat kita. Cari gereja yang cocok sama gaya hidup kita. Gitulah. Atau kelalaian. Lalai kita. Bukan sengaja, tapi kelupaan. Tapi ya itu yang namanya lalai. Kurang teliti, kurang detail. Bagaimana luput dari hal itu? Miliki an excellent spirit. Orang yang rohnya gak kuat, rohnya gak excellent, selalu nanya orang lain. Menurut kakak pegang tangan dosa gak? Menurut kakak kalau peluk pundak berdosa gak? Kakak kalau dia ulang tahun cium kening dosa gak? Orang yang kayak gini udah pasti rohnya gak perkasa. Kenapa dia hidup bukan tuntunan Roh Kudus? Dia perlu orang untuk nasihat.
Saudara, banyak sekali. Kedewasaan rohani itu tergantung dari kita melatih enggak. Roh yang luar biasa. Kepekaan dengan Roh Kudus. Banyak kok yang kita udah tahu. Gak apa-apalah. Kenapa? Karena jemaat yang lain juga ikut. Gak apa-apalah saya telat. Telat bagus gak? Semua orang tahu telat tuh gak bagus. Tapi kan lah, lu sejen kayak telat. Kenapa? Melihat orang gak peka di dalam. Spiritnya, rohnya tuh gak peka. Gitu loh. Pernah ada orang sakitnya itu gak peka dengan perasaan. Dia makan pedes, gak kerasa pedes. Dia makan manis, gak kerasa manis. Jadi ayo tambah gula, tambah yang pedes, gak kerasa. Tinggal apa? Di dalamnya rusak, hancur. Dan apa yang terjadi? Mati. Orang bisa mati kerohaniannya kalau selalu mengebalkan diri dengan yang namanya kesalahan dan kelalaian. Dia gak excellent spiritnya. Sekalipun lahiriah orang berkata dia hebat. Dia jago, dia pinter. Tapi kata Tuhan, orang melihat rupa, aku melihat hati. Amin. Saudara tangkap di sini? Nah, kita lihat. Gimana akhirnya orang-orang itu, ayat 5 atau ayat 6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat satu alasan dakwaan terhadap Daniel. Terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Ujian terakhir saudara. Dunia akan tahu cuma satu. Kamu hebat bukan karena kepandaianmu. Bukan karena backingmu. Semuanya itu bisa dicek. Tapi satu ketika yang Tuhan mau. Engkau bertahan cuma karena satu. Ibadahmu. Ibadahmu. Hari ini kau lulus dari polisi atau pejabat hukum, pejabat pajak, karena kau pinter. Tapi Tuhan gak tertarik dengan semua itu. Yang tertarik dengan begitu apa? Orang yang gak mau bertumbuh, orang yang gak mau berubah. Hari ini kau luput dari pandangan gembalamu, dari PKSmu, dari sama orang jemaat. Tapi engkau gak akan pernah luput di mata Tuhan. Tapi suatu ketika bukan Tuhan yang menghakimi engkau, dunia atau siapapun juga. Engkau cuma didakui misalnya karena ibadahmu. Kalau ibadahmu benar, kalau rohmu benar, Tuhan bahkan tidak menghakimi engkau. Dunia boleh menghakimi engkau. Itulah taruhan ikut Tuhan. Ikutlah taruhan ikut Yesus. Kalau ibadahmu benar. Apa guna yang kita lakukan? Kita setia beribadah. Kita menyebut nama Tuhan. Kita pakai aksesoris Kristen. Sebisa-bisa penampilan kita. Jangan nyandung orang. Perkataan kita, perbuatan kita. Bahkan perbuatan kita mengusir setan, melakukan mujizat. Namun Matius 7 berkata, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita sedang ngomong kerajaan sorga. Bukankah kami membuat mujizat? Bukankah kami melakukan ini? Aku gak kenal kamu. Kalau roh kita enggak benar, suatu ketika pelayanan kita, perbuatan baik kita, Tuhan sendiri akan menilai. Aku kenal kamu apa enggak? Tuhan kenal kita cuma satu apa? Lewat roh dengan roh. Rohmu benar. Rohmu benar. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi. Dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri, para bupati telah mufakat supaya dikeluarkanlah kiranya. Lihat,
Orang kan buat satu konspirasi yang melibatkan banyak orang. Yang buat kita, wah keder. Konspirasinya luar biasa. Apa? Supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan. Agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia. Kecuali kepada Tuanku ya raja. Maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkan larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah. Menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Lihat, konspirasinya luar biasa. Nanti kita akan berhadap sesuatu, antikris itu akan lebih cerdas dari hari ini. Kita gak bisa lari ke kiri ke kanan. Kita gak bisa lari ke mata saja. Zaman antikris akan lebih ngeri. Ini roh antikris yang sedang bekerja. Kita gak bisa lari kemanapun juga. Orang mau bilang COVID-19, virus corona itu konspirasi, bisa jadi. Atau politik, atau ekonomi, bisa jadi. Tapi apapun konspirasi itu, kalau Tuhan beserta kita, siapakah lawan kita? Terhadap keluargamu, terhadap kesehatanmu, terhadap bisnismu. Kalau Tuhan beserta engkau, siapakah lawan kamu? Tetapi Tuhan hanya akan bekerja. Tuhan akan nyatakan kuasanya. Kalau apa? Lihat ayat 10 atau ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, saya senang menjemput saudara di depan. Salam, puji Tuhan. Saudara bisa beribadah bersama-sama. Yang lain juga bilang, wah dia rajin ke gereja. Senang saya saudara. Tapi saudara seminggu sekali ke gereja, saudara gak akan tahan dengan tipu muslihat iblis. Ibadah beramai-ramai akan lebih semangat. Ada LCD, ada musik, ada lighting, ada dekorasi. Suasananya, atmosfernya terbangun. Tapi seorang yang memiliki roh yang luar biasa, an excellent spirit. Dia masuk ke tempat tersembunyinya. Dia berdoa 3 kali sehari. Bukan karena ada masalah. Bukan karena ada persoalan. Betul, memang ketika ada persoalan dikatakan dia berdoa. Tetapi buat Daniel 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukan. Saya senang saudara-saudara datang. Saya senang saudara beribadah. Saya bisa lihat, saya pastikan. Ini berapa yang gak datang, siapa yang gak datang. Istri saya langsung ngomong, siapa yang gak datang. Minggu ini siapa yang gak datang. Di doa pagi kita bawa nama-nama supaya pada bisa datang. Tetapi soal saudara datang kepada Tuhan secara pribadi. Hanya saudara dengan Tuhan yang tahu. Saudara, roh saudara hidup apa enggak? Jujur, di sini suka makan enggak suka makan. 1 hari enggak makan, bermasalah. Ya enggak saudara? Benar enggak? Tapi banyak orang, rohnya kering. Segar lagi kalau hari Minggu, segar lagi kalau komsel. Tapi hari ke sehari dia gak jaga. Kenapa saya buat doa setiap pagi saya kirim linknya ke jemaat. Karena saya mau pastikan roh saudara, roh yang unggul. Bukan seperti firman Allah, jangan padamkan roh.
Saudara termasuk di mana? Orang yang memadamkan roh atau orang yang membangkitkan roh. Sampai suatu ketika roh saudara jadi excellent. Satu ketika ayah gak bisa tolong anaknya. Suami gak bisa tolong istri. Istri gak bisa tolong suami. Teman gak bisa tolong teman. Karena soal kerohanian, soal pribadi dia dengan Tuhan. Saya mengajak, yuk doa pagi. Linknya sudah ada. Kalau sampai ada yang kesulitan kuota, hubungi saya. Tapi saya mau pastikan, saudara rohaninya hidup. Bukan kata saya, kata firman Allah. Saya baru ngajaknya 1 kali pagi. Tapi Daniel 3 kali. Dia memuji Allah. Dan ingat, dia gak datang dengan ketakutan. Tuhan, please tolong. Tolong Tuhan. Dia gak datang kayak pengemis. Aduh Tuhan. Buat anak sekolah. Buat kebutuhan harian. Kenapa? Ada satu ayat di kitab Daniel. Orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Dia datang dengan memuji, menyembah Allah. Saya bilang sama Miss Santi, mulai ubah coba pola doanya. Lebih banyak penyembahan. Tuhan tahu kok kebutuhan kita. Tuhan berkuasa kok. Tapi yang masalahnya roh kita benar tidak. Roh kita hidup tidak. Mau kalau suatu ketika kita sama-sama di dunia ini. Tapi mungkin kita gak akan sama-sama di surga. Sebelas 12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ini niat banget saudara. Musuh tuh niat banget cari kesalahan saudara. Niat banget. Di zaman gadget ini, data saudara semua udah ketahuan. Saudara tinggal di mana, hobi di mana, makan apa. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan itu. Bukankah Tuhan mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lihat, raja menegaskan kembali. Oh ya, poin saya tadi pertama, seorang yang luar biasa adalah perwakilan kerajaan Allah. Yang kedua poinnya, seorang yang memiliki roh yang excellent adalah pencari kerajaan Allah. Pencari kerajaan Allah. Karena firman Allah katakan, Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah. Dia cari. Maksudnya cari itu apa saudara? Dia usahakan nikmati kerajaan Allah. Dia masuk ke suasana sorgawi. Dia masuk ke hadirat Allah. Itu. Kenapa harus pakai istilah cari? Karena saudara untuk masuk kerajaan Allah enggak kayak kita masuk ke sebuah kota langsung. Enggak. Itu harus ada usaha saudara. Itu harus ada bagian dari, harus ada kesungguhan. Harus ada effort saudara. Jangan berdoa saudara makan, doa saya sering berdoa doa makan. Saudara merasa hadirat Allah. Saudara cari sampai saudara rasakan hadiratnya. Sampai ketika saudara menyanyi, hadiratmu. Belum selesai saudara nyanyi. Air mata saudara sudah mengalir. Belum selesai saudara menyanyi. Tuhan sudah tampakkan kemuliaannya. Tuhan sudah ingatkan kasihnya.
Tuhan sudah nyatakan kekudusannya, sudah nggak tahan. Tapi ada orang, satu album habis, gak kerasa hadirat Tuhan. Ibadah KKR, orang tersentuh hatinya. Orang lagi dapat firman Tuhan. Kenapa? Rohnya gak excellent. Rohnya gak excellent. Adakah saudara pencari kerajaan Allah? 3 kali sehari Daniel berkata, Tuhan, ku perlu Engkau. Tuhan, ku perlu hadirat-Mu. Kalau saudara lagi berusaha, saudara ekstra lembur. Saudara lagi punya hobi, saudara ekstra keluarkan segalanya. Itu hanya gambaran sebenarnya. Karena passion saudara saya harus dapat, harus ketemu, harus jadi. Tapi apakah saudara seperti itu dengan Tuhan? Beribadah, berdoa, memuji, beribadah. Memberi. Ngomong-ngomong saudara boleh cicil janji iman saudara. Itu bukti saudara mencari perkenan Allah. Bukan kalau semua kondisinya baik. Tapi saudara sedang cari Tuhan. Kita terus saudara. 13:14 lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya raja. Dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Supaya orang dunia tahu 3 kali sehari ternyata dia berdoa. Walaupun sembunyi-sembunyi. Musuh tahu saudara. Dan harusnya musuh ini mulai gemetar. Cuma ini musuhnya krocok-krocok. Iblis ini udah gemetar sebetulnya. Ngelihat Daniel kayak gini. Cuma krocok-krocoknya. Dalangnya sih udah kelepar-kelepar. Tapi orang yang krocok-krocok. Yang cuma dirasuki oleh setan kan lebih banyak ribut. Benar gak saudara? Di dunia ini ada dalang-dalang. Itu boneka-boneka yang paling ribut. Kalau demo yang ribut siapa? Boneka-boneka. Yang di balik layar sih otak. Tenang-tenang aja. Udah lihat. Kita teruskan. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha menolongnya. Lihat. Seorang perwakilan kerajaan Allah. Seorang pencari kerajaan Allah. Raja di dunia tahu ada yang beda dengan orang ini. Dia berusaha menyelamatkan, lalu bergegaslah orang itu. Kemana? Sampai di mana saya? Ya, ayat 15. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Raja aja udah dapat belas kasihan. Tapi si krocok-krocok ini datang, ngompor-ngomporin, pembisik. Kita berdoa supaya pemimpin kita juga dapat pembisik-pembisik yang baik dan benar. Amin. Dapat tiap pagi kita berdoakan presiden dan para pemerintah yang ada. Supaya pembisiknya yang baik. Ayat 16 atau 17. Sesudah itu raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dengan berat hati dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel. Sambil sedihnya mungkin. Allahmu yang kamu sembah dengan tekun. Dialah kiranya akan melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya. Dan dengan cincin meterai para pembesarnya. Supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Vonusnya final. PK-nya udah turun. Gak bisa diganggu gugat. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah. Raja jadi ikutan puasa saudara. Ya semalam-malaman. Ia tidak menyuruh orang datang untuk menghibur-hibur dan tidak dapat tidur.
Pagi-pagi sekali, fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai ke dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, 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 hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Tidak bersalah kepada Allah. Gimana kita bisa tidak bersalah kepada Allah? Kalau terus kita datang kepada Tuhan. Sucikan hatiku. Kenali aku. Selidiki aku ya Allah. Kenali jalan-jalanku. Orang yang menghampiri Tuhan akan doanya seperti itu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus? Sebaliknya, ada yang namanya Adam dan Hawa. Mereka bersembunyi, lari dari hadirat Tuhan. Kenapa mungkin engkau nggak nyaman beribadah? Nggak nyaman berdoa. Mungkin karena ada dosamu yang kau tutupi. Mungkin karena ada dia jahat yang kau belum mau bertobat. Engkau nggak tahan berdoa. Engkau nggak betah di hadirat Tuhan. Terus gimana nanti kamu ke surga? Kalau doa aja ketemu Tuhan dalam waktu yang singkat engkau udah gak tahan. Jangan-jangan memang kau gak cocok di surga. Sadhu Sudarsing suatu ketika dibawa ke hadirat Allah di hadapan surga. Bahkan masih dari jauh dia udah kemuliaan Tuhan begitu mencekam dia. Kebahagiaan, sukacita meluap-luap. Wah. Tapi karena hatinya rindu dengan jiwa-jiwa. Dia berkata dalam hatinya, Tuhan kalau surga seperti ini. Apa salahnya sih Tuhan? Orang berdosa dibawa ke surga. Sudah tinggal ngomong. Tapi Tuhan tahu isi hati. Sadhu, kamu pengen tahu orang berdosa dibawa ke surga. Dibawa orang berdosa ke surga. Pikir sadhu, pikir orang berdosa. Yes, aku akhirnya masuk ke surga. Orang yang bejat, yang gak mau bertobat, yang iri, yang dendam, yang munafik. Dibawalah ke surga. Baru mendekati surga. Dia berkata, oh ini penderitaan yang sangat mengerikan. Saya gak cocok di tempat ini. Kenapa? Karena berhadapan dengan kekudusan Allah. Itu seperti gelap kena terang, saudara. Seperti es yang membeku kena panas. Itu membinasakan. Neraka memang lebih ngeri, memang tempat yang mengerikan. Tapi itu lebih cocok buat pendosa daripada surga. Kenapa saudara harus hidup kudus? Kenapa saudara harus hidup benar? Gak ada istilah cincai dengan Tuhan. Itu sebabnya dia kasih buku, 66 buku yang saudara harus pelajari. Itu sebabnya Tuhan masih kasih kesempatan buat kita. Selama masih ada hari ini, cari Tuhan dan hadiratnya. Sampai engkau tahu, ya Tuhan, aku tidak bersalah seperti engkau. Betul, engkau sudah sucikan aku dengan dasar. Aku mau bertindak atas kebenaran itu. Saya loncat saja. Akhirnya apa saudara? Musuh-musuhnya Daniel
yang dimasukin ke gua singa. Saya loncat ke ayat 26 atau 27. Bersama ini ku berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ayat 27 atau 28. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Apa yang terjadi saudara? Takut akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan ada pada raja. Dan dia membuat pengumuman. Ada Allah yang benar di sana. Satu ketika bisnis kita bukan sekedar tempat cari duit kita. Tetapi tempat memperkenalkan Allah yang hidup. Satu ketika komunitas yang kita sering kunjungi bukan cuma tempat senang-senang kita. Tapi kita harus bisa apa? Menghadirkan kerajaan Allah di sana. Poinnya sederhana. Seorang yang memiliki roh yang luar biasa pertama. Dia adalah perwakilan kerajaan Allah. Yang kedua, dia adalah pencari kerajaan Allah. Yang ketiga, dia adalah penghadir kerajaan Allah. Tuhan menolong kita. Banyak PR yang kita lakukan. Saudara mungkin belum melihat Tuhan. Kok kerajaan Allah belum hadir di pernikahan ini. Belum hadir di keluarga ini. Belum hadir di rumah ini. Rumah ini banyak cekcok. Bisnis ini belum hadir Tuhan. Komunitas ini belum hadir. Itu buah saudara. Karena mungkin engkau belum melatih roh yang excellent. Kata Tuhan, gimana kerajaanku mau hadir di bisnismu? Mau hadir di rumah tanggamu? Aku aja engkau gak undang hadir sebagai raja dalam hatimu. Aku saja selalu nomor 2, nomor sekian. Kau lebih tertarik dengan kepentingan nafsumu, lahiriamu. Kau lebih tertarik dengan kebutuhan emosionalmu yang bersifat kejiwaan. Tapi aku gak pernah jadi prioritas. Gimana aku mau nyatakan kerajaanku? Siapkan hati kita. Mari para pemain musik. Untuk ambil perjamuan kudus. Izinkan pagi hari ini Tuhan membarui hati dan pikiran kita. Untuk memiliki roh yang luar biasa. Menjadi orang yang sungguh-sungguh adalah wakil kerajaan Allah. Saya, saudara adalah perwakilan kerajaan Allah. Silakan yang belum dapat perjamuan kudus tolong dilayani. Jadi orang yang mencari kerajaan Allah. Dan akhirnya jadi orang yang penghadir kerajaan Allah. Mari naikkan sembah syukur saudara pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terpuji nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
jemaat-Mu, umat ketebusan-Mu ke dalam tangan kasih karunia. Biar pagi hari ini setiap jemaat memutuskan untuk memiliki roh yang unggul, untuk terus bersekutu dengan Engkau, untuk menjadi orang yang mewakili kerajaan-Mu di bumi, orang yang terus mencari kerajaan Allah, orang yang menjadi orang yang menghadirkan kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Taruh tanganmu di dada. Pagi hari ini kalau ada kekurangan, kesalahan, kalau ada kelalaian, kami bawa Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengajar kami lewat Roh-Mu kepada roh kami, sehingga sungguh-sungguh kami hidup berkenan, tidak bercacat celah, sempurna di pandangan Engkau. Apapun kekurangan kami, ajar kami. Latih kami untuk berdoa Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan kenali juga setiap pergumulan, setiap kesesakan, setiap persoalan yang mengganjal, yang menjadi membebani. Tuhan, pagi hari ini Engkau adalah Bapa yang baik, tahu kebutuhan jemaat-Mu. Keadaan apapun mereka datang, mereka diubahkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Tuhan mengubah ratap menjadi tari-tarian. Tuhan memulihkan semangat yang pudar jadi semangat yang bernyala-nyala. Terima kasih Tuhan. Berkenan Engkau memberkati umat. Tadakan kedua belah tangan jemaat Tuhan. Terimalah kasih Allah Bapa yang rela mengorbankan anak tunggalnya supaya Engkau menjadi anak-anaknya yang kekasih. Terimalah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kemauan, kemampuan untuk melakukan kebenaran firman Allah. Terimalah persekutuan, penyertaan, penghiburan dan pengajaran Roh Kudus yang membawa kita kepada segala kesempurnaan. Terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati seluruh keberadaanmu, roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna sampai kedatangan Kristus datang kali yang kedua. Dijadikan Engkau kepala bukan ekor, terus naik bukan turun. Diberkati dalam semua hal yang Engkau kerjakan. Karena Engkau dan saya adalah utusan Tuhan, perwakilan Tuhan. Kita bukan hanya pencari kerajaan Allah, kita adalah penghadir kerajaan Allah. Kita adalah garam dan terang dunia. Kita adalah pembangun kota di atas bukit. Biarlah roh kita yang unggul diketahui semakin banyak orang, dan mereka memuliakan Bapa kita di surga. Semua orang yang rindu memiliki roh yang unggul, katakan, katakan.